Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah, amma ba'd. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersyukur. Dan puasa Ramadan ini di antara goalnya adalah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Di dalam ayat-ayat Ramadan ada satu ayat yang Allah tutup dengan kata-kata wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu orang yang istimewa, orang yang tahu terima kasih. Sebaliknya orang yang kufur nikmat adalah orang yang tercela, orang yang tidak tahu terima kasih. Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan kami tambah. Apanya yang ditambah oleh Allah? Akan Allah tambah nikmat tersebut baik secara kualitas ataupun kuantitas. Wa la in kafartum, namun jika kalian mengkufuri, artinya tidak bersyukur kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu pedih, azabku itu dahsyat, menakutkan. Masya Allah. Ini kita sudah bersyukur atau belum, saudara sekalian? Bersyukur itu memang gampang untuk diucapkan secara teori, tapi secara praktek sering kita lalai. Pernah atau berapa kali kita ketika bangun tidur kemudian mengucapkan alhamdulillah, mata ini masih berfungsi, jari jemari masih bisa lentur, ditekuk bisa, digunakan menggenggam bisa, ya. Indera pengecap masih normal. Coba salah satu dari anggota tubuh kita ini bermasalah, insya Allah habis uang, habis tenaga, habis waktu, rasa sakit. Maka kita syukuri, saudara sekalian. Kita syukuri nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya kita diajarkan itu setiap hal kita bersyukur. Bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika pakai pakaian kita diajarkan bersyukur. Ketika usai makan kita diajarkan bersyukur. Ketika buka puasa kita diajarkan untuk bersyukur. Ya, jadi kehidupan kita itu harus kita warnai dengan syukur. Ya. Nah, apa itu syukur? Saya ingin membacakan salah satu definisi syukur yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan syukur itu adalah menampakkan athar nikmat yang Allah berikan. Menampakkannya ala lisani abdihi, ya, menampakkan dengan lisan hamba. Artinya seorang hamba itu menampakkan syukurnya itu lewat lisan. Caranya adalah thanaan wa i'tirafan, yaitu memuji Allah dan mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Wa ala qalbihi, ya, hamba tersebut juga menampakkan nikmat tersebut lewat hatinya, ya, dengan cara syuhudan wa mahabbatan, ya, bersaksi bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwasanya mun'im itu Allah, pemberi nikmat itu Allah, bukan yang lain. Yang lain hanya mungkin jadi perantara. Ya, wa mahabbatan, dan juga rasa cinta. Semakin mendapatkan nikmat dari Allah, semakin besar, semakin tumbuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan, dan menampakkan lewat anggota tubuhnya dengan cara apa? Semakin tunduk kepada Allah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, syukur itu harus kita tunjukkan lewat lisan kita, lewat hati kita, dan juga lewat anggota badan kita. Artinya kita akui itu dari Allah, dan kita harus tambah cinta dengan Allah. Kita puja Allah lewat lisan kita, dan kita gunakan nikmat tersebut untuk taat. Maka bukan
syukur namanya. Kalau misalnya kita mendapatkan harta, kita belanjakan harta tersebut untuk hal-hal yang naudzubillah, hal-hal yang haram, hal-hal yang dibenci oleh Allah. Bukan syukur namanya. Manakala kita diberikan kesehatan, tidak kita gunakan tubuh kita untuk sholat, kita gunakan untuk maksiat. Ya, kita gunakan tubuh kita untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan syukur, saudara sekalian. Ya, jadi kita perlu mensyukuri nikmat Allah kepada kita itu, masya Allah, sangat banyak dan tidak bisa kita kalkulasi, tidak bisa kita audit. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin mengaudit, mengkalkulasi, menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan mampu. Karena memang sejak kita belum terlahir di dunia ini, nikmat yang Allah berikan sudah luar biasa sampai detik ini. Maka berapa kali kita bersyukur? Kita memohon ampunan kepada Allah atas kelalaian kita, atas jarangnya syukur kita kepada Allah. Masya Allah, oksigen yang kita hirup gratis, kita memiliki keluarga, kita memiliki tetangga yang baik, kita memiliki hunian yang nyaman. Luar biasa, saudara sekalian. Kita hari ini mau berbuka, menu-menu sudah tersedia, makanan ada. Kita lihat keadaan para sahabat zaman dulu. Berapa seringnya sahabat mau berbuka tidak ada makanan, mau sahur tidak ada makanan. Rasulullah sendiri ya pernah mau sahur, puasa sunnah, mau sahur tidak ada makanan, beliau mengatakan kepada Aisyah, idzan ana shaim. Ya sudah, kalau gitu saya tak puasa saja. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, ya terkhusus ini ibu-ibu, ya perlu ditingkatkan rasa syukurnya. Ya. Karena ibu-ibu mau masak apapun ada, mau beli juga ada yang dipakai, atau paling tidak ada yang bisa dihutangi untuk beli makanan. Aisyah itu pernah mengatakan bahwasanya kami keluarga Muhammad itu pernah 3 kali hilal sedangkan dapur kami tidak menyala, artinya nggak ada yang dimasak. Apakah pernah dalam kehidupan kita selama 3 kali hilal atau 2 bulan berturut-turut tidak bisa masak karena nggak ada bahan makanan? Tidak kan, saudara sekalian. Kita pakaian juga bisa gonta-ganti. Ya. Atau sebagian orang punya HP lebih dari 1. Masya Allah, nikmat Allah berupa aman dan lain sebagainya. Ini hal yang patut untuk kita syukuri. Dosa kalau kita tidak bersyukur. Barakallahu lana wa lakum. Semoga Allah mencatat kita sebagai syakirin sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.